Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum yang berjudul Fraksinasi Senyawa Kimia Daun Ketumbar Coriandrum sativum menggunakan kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum merupakan salah satu jenis kromatografi kolom, di mana kromatografi kolom merupakan metode pemisahan campuran larutan dengan perbandingan pelarut dan kerapatan dengan menggunakan bahan kolom, di mana metode ini biasanya digunakan untuk pemisahan dan pemurnian senyawa. Kromatografi cair vakum atau sering disingkat dengan KCV merupakan salah satu metode fraksinasi dengan pemisahan ekstrak kasar menjadi fraksi yang lebih sederhana, di mana pada proses pemisahannya itu menggunakan bantuan kolom yang berisi fase diam dan aliran fase geraknya itu menggunakan bantuan pompa vakum. Fase diam yang biasa digunakan itu adalah silika gel atau aluminium oksida. Kromatografi cair vakum bertujuan untuk memisahkan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak, di mana pada proses pemisahan itu silika gel sebagai adsorben dan digunakan perbandingan pelarut dari yang non-polar hingga polar. Pada praktikum ini, pelarut yang digunakan itu adalah N-heksan dan ethylacetat. Kemudian pada proses pemisahannya itu digunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Prinsip kerja dari kromatografi cair vakum yaitu partisi dan absorpsi yang pemisahannya menggunakan bantuan tekanan dari pompa vakum. Kromatografi cair vakum ini dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben dan berbagai perbandingan pelarut, mulai dari non-polar sampai pelarut polar, misalnya dari N-heksana, ethylacetat, hingga metanol sebagai elusidic gradient, dan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan dari eluen. Mekanisme dari kromatografi cair vakum yaitu partisi dan absorpsi, yang pemisahannya menggunakan bantuan tekanan dari alat pompa vakum untuk mempercepat laju alir dari fase gerak selama proses pemindahan zat larut. Pemisahan senyawa kimia menggunakan kromatografi cair vakum didasarkan pada senyawa-senyawa yang akan dipisahkan yang terdistribusi antara fase diam dan fase gerak dalam perbandingan yang berbeda-beda. Perbedaan dari kromatografi cair vakum dengan kromatografi yang lainnya yaitu kromatografi cair vakum menggunakan vakum lebih mahal, termasuk elusi isokratik, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, dan lebih cepat mengeluarkan hasil. Pada percobaan KCV ini digunakan fase gerak yaitu metode gradien, yaitu fase gerak yang menggunakan beberapa campuran pelarut yang menggunakan konsentrasi yang berbeda pada proses elusi yang berlangsung. Sedangkan fase gerak isokratik yaitu fase gerak yang menggunakan satu pelarut dengan konsentrasi yang tetap pada proses elusi berlangsung. Pada percobaan ini digunakan yaitu fase gerak N-heksan banding ethylacetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 kg. Sedangkan fase diam yang digunakan yaitu kolom. Jadi, pada percobaan kali ini kita menggunakan sampel dari daun ketumbar atau folium dari Coriandrum sativum. Familinya yaitu Apiaceae. Nah, untuk kandungan kimia yang terdapat di dalam daun ketumbar ini sangat banyak. Antara lain dia terdapat magnesium, terdapat kalsium, ada minyak asiri, ada flavonoid, ada eugenol, katekol, ada zat besi juga, ada vitamin C dan yang lain sebagainya. Nah, dan untuk manfaat yang terkandung di dalam sampel kita yaitu Coriandrum sativum sendiri juga sangat banyak, antara lain dia bisa memperlancar pencernaan. Tadi juga terdapat kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang, dan dia juga bisa menurunkan kadar gula darah, bisa menurunkan kolesterol yang jahat, dan bisa membuat rambut kita menjadi lebih lebat. Terus dia juga bisa meredakan nyeri sendi dan pegal yang ada di tubuh. Dia juga bisa sebagai bumbu masakan
dan juga si sampel kita yaitu Coriandrum sativum ini juga memiliki sifat analgezik. Prosedur kromatografi cair vakum. Dimasukkan silika gel 60 sampai terisi 2/3 bagian dari kolom, dijalankan vakum, dituangkan ke atas kolom larutan yang nonpolar yaitu enhexan. Kemudian dijalankan vakum lagi sampai silika gel memadat. Dilarutkan ekstrak enhexan dari tumbuhan yang akan di KCV sedikit dengan pelarutnya. Ditambahkan silika gel 60, diaduk sampai kering. Ditaburkan di atas kolom yang sudah selesai dikemas tadi. Dijalankan lagi untuk memperoleh kerapatan kemasan yang maksimum. Vakum dan di atasnya diletakkan kertas saring. Dituangkan pelarut kertas permukaan ke atas secara perlahan, dimulai dari pelarut yang memenuhi kepeluaran rendah non-polar hingga kepeluaran tinggi atau polar. Kemudian digunakan perbandingan enhexan 100 dan 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, etil asetat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian digunakan pelarut atau fase gerak metanol 30 ml untuk menarik senyawa yang masih tinggal. Diperoleh 14 fraksi. Kemudian hasil dari percobaan kita pada kali ini yakni identifikasi senyawa yang terdapat di dalam daun ketumbar. Kita gunakan fase gerak yakni enhexan banding etil asetat dengan perbandingan 100 banding 0, 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, 60 banding 40, 50 banding 50, 40 banding 60, 30 banding 70, 20 banding 80, 10 banding 90, dan 0 banding 100. Nah, setelah kita siapkan fase gerak, maka kita lakukan penotolan terhadap plat KLT silika gel 254 yang kita gunakan sebagai fase diam. Nah, disinilah kita lakukan pergerakan eluen, di mana kita masukkan fase diam tersebut yang sudah ditotolkan oleh ekstrak daun ketumbar tersebut ke dalam chamber yang sudah berisi fase gerak yang telah dijenuhkan. Kemudian kita lihat rambatan yang terjadi atas eluen terhadap fase diam. Kemudian kita angkat setelah fase gerak mencapai batas atas dari fase diam. Kemudian kita keringkan dan kita masuk ke dalam fase identifikasi dengan spektrofotometer fluoresensi untuk mengidentifikasi senyawa di bawah sinar UV. Untuk identifikasi pertama kita lakukan di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, kita dapatkan hasil berupa titik-titik berwarna hijau dan biru. Kemudian kita keluarkan dan kita tambahkan penampak noda yaitu Lieberman Bouchard. Kemudian kita identifikasi lagi di bawah sinar UV 366 nanometer dan kita dapatkan hasil berupa titik-titik yang berwarna merah dan kita hitung masing-masing nilai RF terhadap 12 fraksi tersebut. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan pada sebelum visualisasi diperoleh 14 fraksi di mana tidak terdapat senyawa yang teridentifikasi pada fraksi 1, 9, 12, dan 14. Terdapat satu senyawa pada fraksi 8 dan 11 berwarna hijau. Kemudian terdapat 2 senyawa pada fraksi 5 dan 10 warna biru dan juga fraksi 13 warna hijau dan biru. Kemudian terdapat 4 senyawa pada fraksi 3 dan 4 warna hijau dan biru dan terdapat 5 senyawa pada fraksi 2 warna hijau. Kemudian berdasarkan percobaan yang diperoleh jumlah minima fraksi dari daun ketumbar Coriandrum sativum pada plat yang dilihat pada sinar UV 254 nanometer adalah 14 fraksi di mana terdapat 1 senyawa pada fraksi 9 dan 12, terdapat 2 senyawa pada fraksi 6, 7, 8, 11, dan 13 warna hijau, kemudian fraksi 14 warna biru dan hijau. Kemudian terdapat 3 senyawa pada fraksi 1, 4, 5, dan 10 warna hijau, kemudian terdapat 4 senyawa pada fraksi 2, 3 dengan warna hijau. Kemudian pada percobaan
yang dilihat pada sinar UV 366 nanometer, di mana terdapat 2 senyawa pada fraksi 12 dan 13 warna merah, terdapat 3 senyawa pada fraksi 10, 11, dan 14 warna merah, terdapat 4 senyawa pada fraksi 5, 6, 9 dengan warna merah, kemudian terdapat 5 senyawa pada fraksi 7 dan 8 warna merah, terdapat 6 senyawa pada fraksi 1 warna merah dan biru, kemudian terdapat 7 senyawa pada fraksi 2 dan 3 warna merah, dan terakhir terdapat 8 senyawa pada fraksi 4 dengan warna merah dan biru.